Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah syukur kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala bunyi syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah
sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah namamu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu, haleluya, 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 haleluya. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup
kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Oke, shalom Bapak-Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita, dibuka di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 19. Filipi pasal 3 ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, Tuhan ingatkan melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi supaya hati-hati dengan kehidupan ini, jangan pikiran kita hanya tertuju kepada duniawi saja. Cara hidupnya seperti duniawi, cara hidup segalanya cara duniawi. Karena apa? Pada akhirnya kebinasaan yang mereka terima. Sebab dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka tidak percaya bahwa kalau Yesus itu Tuhan. Buktinya apa? Semua tindakannya masih membutuhkan kalau dia bukan orang percaya. Sebab kalau orang percaya berarti dia belajar dengan firman dan mereka harus hidup sesuai dengan firman. Maka dengan demikian bisa mencerminkan orang yang percaya sama Tuhan dengan tidak itu beda. Ya, makanya bukan dari mulut kita mengucapkan, tetapi dari hati yang paling dalam mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau dari dalam hati yang paling dalam kita mengatakan Yesus Tuhan, mau tidak mau kita mesti menuruti perintahnya. Nah, sebab itu hati-hati pada akhir zaman akan banyak orang mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan, aku tidak kenal Engkau. Kenapa? Secara lahiriah mereka itu orang beribadah, tetapi prakteknya mereka bukan orang beribadah. Maka dikatakan Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, kebanggaannya kalau mereka berbuat dosa. Nah, ini ciri khas daripada orang duniawi yang tidak kenal kepada Tuhan. Harusnya kebanggaan mereka adalah melakukan firman. Tapi di sini karena dia cara duniawi, kebanggaannya, kemuliaannya adalah perbuatan dosa. Lah, hati-hati dengan kehidupan ini, jangan sampai kita ini salah, ya, salah di dalam menjalani hidup ini sehingga apa? Kemuliaan hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, sebab itu perhatikan di sini, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Yang dipikirkan perkara duniawi, hidup secara duniawi, melakukan secara duniawi, Tuhan no. Nah, sebab itu apa yang ada dalam pikiran itu yang mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kalau dalam pikiran kita adalah perkara duniawi, maka yang dilakukan pasti duniawi. Kalau pikiran ini berisi firman, pikiran ini berisi dengan Tuhan, apa yang dilakukan berarti kebenaran firman. Nah, sebab itu hati-hatilah di dalam kita mendengarkan firman. Makanya kegunaan kita belajar firman, sebab dengan kita mendengar, pikiran kita diisi dengan firman. Kalau pikiran kita diisi dengan firman, itu akan mempengaruhi dalam perasaan kita akan dipengaruhi dan akan bertindak sesuai dengan firman. Sebab itu mari Bapak-Ibu sekalian, hati-hati dengan kehidupan ini, cerminkan Yesus hidup dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan hanya semata-mata untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat kemurahan Engkau yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, dan malam. Tuhan memberkati. Tuhan telah izinkan kami untuk melayani, merupakan satu berkat kemurahan Kau berikan kepada kami. Terlebih kami boleh malam hari bersekutu kembali dengan Tuhan, dan kami belajar dengan firman-Mu, karena kami tahu inilah kekuatan kami, inilah kemampuan dalam hidup kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan yang ada di sekitar Tiron, Ngelamas, Madiun, Magetan, Sarangan. Tuhan akan tolong memberkati satu persatu rumah tangga semua diberkati, masa depannya iman dan pelayan semua diberkati dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang di dalam kekurangan diberkati Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan maupun pasangan hidup juga diberkati Tuhan, yang usahanya mengalami kebangkrutan dipulihkan dan dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Berkati juga umat Tuhan yang saat ini sedang berlutut di ujung kaki. Engkau akan tolong memberkati satu persatu. Tuhan akan tolong memberkati juga untuk Bu Nino dan Pak Kas dalam usia lanjut, mereka boleh tetap kuat dalam mengiring kepada Tuhan. Pak Agus dan Pak Charles dibangkitkan semangatnya di dalam mereka mengiring kepada Tuhan, sehingga kakinya disembuhkan dan dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Berkati Pak Darsono dengan ibu dan istri dan anaknya, Ratna dengan suaminya dijamah dan diberkati, digoncangkan jiwanya untuk kembali mereka setia kepada Tuhan. Suli dan Andri, Wulan, maupun Ibu Sumotin dijamah dan diberkati, dibangkitkan semangat dalam mereka mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Berkati juga untuk adik kami Lan yang mengalami kelemahan di mata karena glaukoma, dijamah dan diberkati, disembuhkan matanya dalam nama Yesus. Berkati Lia dan Niko yang ada di Jakarta, pekerjaannya, kesehatannya, iman dan pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Berkati kedua anak ini supaya tetap ada perhatian dan cinta kepada kedua orang tuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kakak kami Ibu Ani yang ada di Surabaya. Tuhan telah memberkati segala kelemahan dalam tubuhnya, baik radang sendi, anti imun maupun segala saraf yang ada kepala, dijamah dan diberkati, disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati anak menantu cucu di Surabaya dan sekitarnya, ada di luar pulau dan luar negeri. Tuhan akan tolong memberkati segala yang dikerjakan, baik rumah tangganya, pekerjaannya, masa depannya, imannya, pelayanan, semua diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani di GBT Beras Ngelamas. Tuhan telah memberkati pengurapan daripada Tuhan, limpah kemampuan daripada Tuhan, dan tetap semangat dalam mereka melayani. Berkati anak sekolah minggu dan anak youth sebagai generasi penerus gereja, diberkati imannya, pendidikannya, pergaulannya, diberkati dalam nama Yesus. Berkati juga untuk pergumulan gereja, untuk pembelian alat musik, sound system, videotron maupun ruangan musik. Tuhan telah memberkati juga segala perencanaan Natal. Tuhan telah memberkati segala dana yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan telah siapkan, dan bahkan Tuhan telah memberkati dalam nama Yesus. Berkati anak sekolah minggu dan anak youth sebagai generasi gereja, diberkati imannya, pendidikannya, masa depannya, imannya diberkati dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat maupun di daerah. Berikan hikmat, akal budi, kemampuan dalam memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam hari kami tidak beristirahat, Tuhan yang telah memberkati, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh segar kembali bersekutu dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati. Tuhan mengatakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.